Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin dapatkan cerita ini dari kumpulan buku cerita horor atau kisah nyata yang berjudul Dendam Dedemit Penunggu Pekarangan. Kita mulai ceritanya. Kejadian ini dialami keluarga Rohman, warga Sampangan, Semarang, gara-gara membuang air panas sembarangan. Anak Rohman tertimpa bencana. Begitu air seember dibuang ke pekarangan belakang rumah, mendadak anak laki satu-satunya yang masih berumur 5 tahun itu menjerit kepanasan. Rohman yang menyaksikan keganjilan itu tidak habis pikir. Dedi, anak laki-lakinya itu meronta-ronta kepanasan. Padahal sedikit pun tidak terlihat bekas luka mendera di tubuhnya. Dari sore hingga esok harinya, tangisnya tidak pernah berhenti. Tentu bikin kelimpungan Rohman dan istrinya. Berbagai bujuk rayu dilakukan, tapi semuanya seperti sia-sia. Bahkan pagi itu kondisi Dedi makin memburuk. Kejadian ini bermula pada sore itu ketika saat maghrib tiba. Rohman membuang air panas bekas rebusan jagung di belakang rumahnya. Usai membuang di pekarangan yang tidak dirawat hingga tumbuh semak-semak liar itu, ia pun berangkat ke masjid yang berada tidak jauh dari rumahnya. Maghrib itu, Rohman melakukan sholat berjamaah. Namun, begitu dia turun dari masjid, beberapa tetangganya menjemputnya. Dia mendapatkan berita tidak baik. Anaknya tanpa sebab yang pasti tiba-tiba meronta tidak karuan, persis seperti cacing kepanasan. "Aduh, panas, panas!" teriak Dedi sang anak. Demi melihat penderitaan si anak, Rohman lantas memanggil beberapa keluarganya untuk ikut menenteramkan Dedi dan menenangkannya. Tapi lagi-lagi upaya yang ditempuh tidak membuahkan hasil. Sampai pagi hari, segala upaya untuk menenangkan Dedi tidak ada hasil. Baru siang harinya ada kerabat yang mengusulkan agar dicarikan pengobatan alternatif ke orang pintar. Melihat kejadiannya yang tanpa sebab, keluarga Rohman percaya jika penyakit Dedi tidak wajar. Dugaan itu ternyata benar. Paranormal yang didatangi Rohman mengatakan jika anak balitanya mendapat penyakit akibat amarah dedemit atau jin penunggu pekarangan yang ada di belakang rumahnya. Konon, saat Rohman membuang air panas di semak-semak belakang rumah, ada makhluk halus yang sedang bermain-main. Akibatnya, sekujur tubuh dedemit itu melepuh dan kelojotan tidak karuan, sama persis seperti yang dialami Dedi. Sakit akibat pembalasan si demit ternyata tidak juga dilepas. Sebelum Rohman menyadari kekhilafannya dan meminta maaf pada jin penunggu yang ada di pekarangan di belakang rumahnya itu. "Ya Ki, saya memang salah. Air panas itu seharusnya saya buang ke kamar mandi, bukan di tempat sembarangan. Saya sanggup meminta maaf," ujar Rohman mengakui kesalahannya pada orang pintar itu. Meski Rohman bersedia meminta maaf, tapi pernyataan dia tidak cuma diungkapkan lewat batin dan kata-kata. Berdasarkan hasil interaksi orang pintar dan si jin itu, ungkapan minta maaf itu harus dibarengi dengan pemberian sesaji yang diletakkan di belakang rumahnya. Oleh simbah dukun itu, diputuskan sesaji yang diminta dedemit akan diberikan asalkan tidak berupa tumbal nyawa manusia. Sesuai dengan permintaan yang diminta, Rohman menyediakan sesaji berupa kembang telon, bakaran menyan, telur ayam kampung, dan umbar-ambe lainnya. Ternyata benar, setelah seluruh prosesi permintaan maaf sudah dipenuhi, tidak lebih baru 5 menit, penyakit yang diderita Dedi tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Selebihnya, Rohman kepada demit minta maaf agar tidak menggunakan pekarangannya sebagai tempat tinggal. Untung saja si demit cukup baik hati. Dia dengan serta-merta mau meninggalkan pekarangan rumah yang ada di belakang Rahman. Asalkan semak belukar yang tumbuh liar di pekarangan itu dibersihkan, kata si jin yang meninggal di tempat itu.
Tempat yang tidak terawat dan banyak semak belukar cukup menggiurkan dirinya untuk mendiaminya. Sadar dengan kesalahan yang nyaris membuat celaka anaknya sematawayangnya itu, ingatan Rohman ketika itu langsung tertuju pada petua-petua yang pernah dia terima dari orang tua dulu. Kakek dan nenek Rohman dulu selalu mengingatkan jangan sembarangan membuang sesuatu pada saat maghrib. Kabarnya pada waktu menjelang malam itu, para jin atau demit keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Nah, sepertinya si jin penunggu pekarangan belakang rumah Rahman bermaksud keluar sarang untuk mencari makan. Sialnya, bukan makanan empuk yang bisa disantap, melainkan air panas yang mengguyur sekujur tubuhnya. Karena merasa kepanasan dan bercampur jengkel, dia murka dengan langsung menurunkan kutukan itu kepada anaknya Rahman. Begitulah cerita yang dialami oleh Rahman. Semoga cerita ini menjadi pelajaran buat para pendengar agar berhati-hati untuk membuang sesuatu. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.